saya terlalu diintimidasi. Terlalu diintimidasi? Kok bisa tahu intimidasi juga kamu? Ya, karena kan saya sering sekali mengikuti orang yang selama ini saya dampingi. Jadi saya tahu kata-kata intimidasi itu. Sedangkan yang saya alami ini intimidasi dari kodam-kodam yang selama ini dia jalankan. Sehingga saya merasa tidak nyaman. Jadi kenapa kok ada kodam-kodam yang ada dalam tubuhnya itu? Ya karena dia sendiri yang mengundangnya. Mengundangnya caranya gimana itu? Ya itulah dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya kodam-kodamnya banyak itu. Ya dari golongan-golongan fasik. Ya emang kamu nggak fasik kamu? Ya tapi saya akan beda dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbak Aris dan rekan saya Mas Randy. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Padepokan Bedek, menge-share setiap video yang ada, menonton videonya dari awal sampai akhir, memberikan like, memberikan komentar, dan memberikan doa kepada kami semua. Kami mengucapkan terima kasih dan kami aminkan setiap doa dari subscriber Padepokan Bedek. Semoga doa yang sama kembali kepada subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, amin. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu dari komentar maupun doa-doa subscriber dalam kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Padepokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dijalankan oleh subscriber Padepokan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun ringan, baik itu sakit yang sedang diderita ataupun yang sudah lama, semoga segera Allah berikan obat dari sakit tersebut. Allah cabut segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas sakit tersebut. Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah nanti ampuni setiap dosa-dosanya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, masalah tentang istrinya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya, rezekinya, pekerjaannya, usahanya, hubungan dengan sosial masyarakat, hubungan dengan keluarga, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Terkhusus lagi bagi subscriber yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti setelah lunas Allah cukupkan segala kebutuhannya, dan Allah mampukan untuk tidak mengambil hutang ribanya lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang, baik itu hajat jangka pendek maupun jangka panjang, semoga segera Allah kabulkan setiap hajatnya, dan setiap hajat yang tidak terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau dulunya sudah pernah menikah tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan suami atau istri yang soleh dan solehah, yang nanti bisa membersamai subscriber Padepokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin.
Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani, yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, dan yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Bagi keluarga subscriber Pak Depokan Bedek, semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan limpahan rezeki yang berkah dan melimpah dari segala arah. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari jalur suaminya, jalur istrinya, jalur anak-anaknya. Allah hancurkan segala penghalang maupun penutup pintu rezekinya. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah jaga keluarga subscriber Pak Depokan Bedek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah hingga anak keturunannya nanti sampai di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Randy. Bagaimana kabarnya Mas Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas Randy. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahagia Mas Randy? Alhamdulillah baik. Oh bahagia ya, di tengah semua permasalahan kehidupan kita harus tetap bahagia agar menjadi orang yang waras ya Mas Randy ya. Ya tentu juga untuk subscriber Pak Depokan Bedek, jangan lupa bahagia, penuh canda dan tawa, tetap semangat menjalani kehidupan, karena kebahagiaan kita bisa ciptakan, ya kan. Kebahagiaan itu lahir dari bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, atas segala hal yang telah kita gapai. Kita bersyukur, senantiasa bersyukur, senantiasa mengucapkan bersyukur atas segala nikmat. Kemudian apabila ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan kita tafakuri lagi untuk nanti kita perbaiki ke depannya ya Mas ya. Amin amin amin. Nah alhamdulillah rabbil alamin, sampai Pak Depokan Bedek kami dimintai tolong oleh salah satu subscriber. Ini seorang anak muda ya, sama dengan saya ini. Anak muda belum menikah ini, dari Banten. Beliau menyampaikan beberapa keluhan kepada kita, ya kita akan coba bacakan keluhannya. Assalamualaikum Mas, saya subscriber Pak Depokan Bedek dari Banten. Saya mau konsultasi Mas. Gini Kang Mas, yang membuat jasmani, ruhani, pikiran latifah saya busuk, rusak, kotor secara garis besar ada dua. Sudah memberikan apa yang menjadi kendala atau yang menjadi yang dia rasakan. Itu ada dua dari keilmuan. Satu dari keilmuan, yaitu ilmu kebal, ilmu terawangan, kerezekian, pengasihan, tercapai hajat, ilmu laduni, ilmu kadugalan. Wah, dugal juga ada ilmunya Mas. Kasaktian, kapinteran, hisip-hisip, solawat, berkhasiat, dan lain-lain. Pokoknya semua keilmuan sudah saya amalkan dengan nafsu yang besar. Dari yang saya amalkan ada yang berhasil, ada yang setengah berhasil, dan ada yang belum berhasil. Wah, semua diamalkan ini Mas Randy ya. Kemudian yang kedua dari sisi maksiat saya, karena saya sering nonton video-video yang tidak baik, itu lebih dari 10 tahun itu Mas, sampai beliau melakukan hal yang di luar batas ya kan. Nah sebelum kenal dengan video-video itu, sejak kecil itu pikirannya itu sudah pikiran yang mesum-mesum gitu loh ya kan. Nah itu pikirannya sudah hancur sejak dini, entah kenapa saya juga punya pikiran seperti itu. Kadang saya ngomong sendiri, jawab sendiri karena ada bayangan dan bisikan, bisa dibilang hampir gila, tapi saya sadar alhamdulillah masih bisa mengendalikan. Lambat laun saya sering nonton channel mediumisasi dari murid dan jamaah Sang Yang Nurjana, salah satunya adalah channel Pak Depokan Bedek. Dari situ saya sadar Kang Mas, bahwa dari keilmuan yang tidak bersanad, niatnya bukan mengharapkan ridho Allah, juga tidak sertai zikrullah atau mengingat Allah, itu mengundang kodam yang apabila sudah waktunya mereka pasti mengambil upah. Roh sukma saripati tubuh, saya kira hanya dari amalan saja bisa mengundang kodam, ternyata dari maksiat pun juga begitu. Nah ini mulai timbul kesadaran ya Mas ya, apa yang terjadi dalam dirinya itu ternyata memang apa yang dilakukan itu tidak baik gitu loh.
Kemudian, jadi saya inginkan Mas memutuskan semua perjanjian saya dengan kodam-kodam Amalia atau kodam-kodam nasab dan membersihkan semua kodam, tempat tinggal mereka, kerajaan mereka, kotoran mereka, mengembalikan ruh sukma saya yang ditawan, juga mengislamkan jin koloni saya dan memulihkannya dari apa yang dirusak para kodam. Selain itu, mandi tobat saya belum berhasil Kang Mas, dapat 1 minggu gagal, 2 minggu gagal karena kepala terasa berat lalu ketiduran, tetapi saya juga punya mindset bahwa saya pasti bisa melaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah mampukan untuk menjalankan tobatnya ya Mas ya. Amin. Nah, kita di sini kita akan coba bantu apa yang menjadi hajat dari saudara kita. Kembali lagi, semuanya itu adalah atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini hanya membantu, semoga Allah meridhoi akan hajat dari saudara-saudara kita ini terkabulkan dan nantinya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya lagi ya Mas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Randy? Siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Randy, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekannya Mas Randy. Apabila jalur kepekannya Mas Randy ada yang menghalangi atau menutupi, otomatis langsung bersih dan terpental yang mengalir dan menutupi, hancur terbuka jalur kepekannya. Kun wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu korin, hanya salah satu korin. Orang yang fotonya ada di depan saya ini hanya korinnya saja. Untuk kodam-kodamnya hanya salah satu korin. Orang yang fotonya ada di depan saya ini, bantu saya menariknya malaikat. Kun fayakun, tarik ke tangan saya. So. Dengan izin sana, apabila ada penyusup yang bukan saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin sana, energinya menjadi semakin besar, sinkron dengan tubuhnya Mas Randy. Kun fayakun. Dengan izin sana bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pengetahuan jin korin yang masuk dalam tubuhnya Mas Randy, semua pengetahuannya sinkron dengan Mas Randy dan terbuka. Kun fayakun. Dengan siapa ini saya berbicara ini yang hadir di sini nih? Saya adalah jin. Jin apa ini? Jin korin dari seorang laki-laki yang ada di sana. Yang ada di mana? Di sana. Di sana di mana itu kalau boleh tahu? Di tempat yang tadi kamu sebutkan itu. Jauh ya dari sini ya? Ya, tidak terlalu jauh sebenarnya. Dari izin Sang Yang Nur Cahaya, apabila berbohong otomatis langsung terpotong-potong. Kun fayakun. Dari izin Sang Yang setiap berbohong langsung merasakan dan langsung terpotong-potong. Kun fayakun. Nah, berarti jin korin dari seorang laki-laki yang fotonya di depan saya ini ya Mbah ya? Ya Mas ya? Iya. Ya, ada berapa jin korinnya Mas? Tidak banyak. Oh, banyak berapa itu? Hanya 3. Oh, hanya 3. Kamu apa itu namanya sekarang kondisinya gimana? Kondisi saya lagi kurang baik. Kurang baik? Gimana itu kurang baiknya itu kalau boleh tahu? Seperti orang yang lagi tidak sehat. Seperti orang yang lagi tidak sehat? Oh, badannya nggak enak gitu ya kalau dari sisi gaib itu? Dari sisi manusia seperti itu, seperti tidak enak badannya. Oh.
Kok bisa nggak enak? Kenapa itu, Mas? Saya terlalu diintimidasi. Terlalu diintimidasi? Kok bisa tahu intimidasi juga kamu? Ya, karena kan saya sering sekali mengikuti orang yang selama ini saya dampingi. Jadi saya tahu kata-kata intimidasi itu. Sedangkan yang saya alami ini intimidasi dari kodam-kodam yang selama ini dia jalankan. Sehingga saya merasa tidak nyaman. Jadi kenapa kok ada kodam-kodam yang ada dalam tubuhnya itu? Ya karena dia sendiri yang mengundangnya. Mengundangnya caranya gimana itu? Ya itulah dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya kodam-kodamnya banyak gitu. Ya dari golongan-golongan fasik. Iya, emang kamu nggak fasik kamu? Ya tapi saya kan beda dengan mereka. Kan kamu emang dari lahir ada ya. Ya emang kamu kan yang bertugas apa itu kamu itu kalau di luar itu? Ya saya tugasnya memata-matai. Dapat tugas dari mana itu? Dari golongan iblis. Tugasnya untuk memata-matai ya? Untuk membisik-bisiki dia. Supaya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kan berarti sama dengan kodam-kodamnya itu. Beda. Bedanya? Kodam-kodam ini memiliki keinginan-keinginan dari apa yang nantinya dinamakan upah. Buat dia menambah kekuatannya. Kalau saya hanya sebagai mata-mata yang tidak bisa mendapatkan sesuatu dari makhluk-makhluk yang fasik tadi. Kok bisa mau dijadikan mata-mata tanpa ada upah? Ya karena itulah makanya manusia itu harus bisa menjaga dirinya. Sedangkan saya ini hanya ditugaskan untuk membisik-bisiki saja. Supaya manusia ini bisa lalai ataupun tergoda. Nanti biar ikut perilaku-perilakunya iblis itu yang tidak baik. Nah, kamu mau nggak terlepas dari ikatan-ikatan itu? Ya sebenarnya saya mau. Sebenarnya mau ya? Saya tidak suka diperbudak seperti ini. Ya nggak bebas ya, nggak merdeka ya? Tidak bebas. Kan tahu kan bahwa yang kamu dampingi sering nonton dan sering mengetahui tentang Sang Hyang Nurjaya Nirwana kan? Ya, saya melihatnya juga. Melihatnya juga ya? Bahwasannya apa yang dia lihat itu bisa juga membantu saya membebaskan diri saya dari intimidasi-intimidasi dari jin-jin fasik itu. Memang berarti itu yang membuat dia itu kemudian minta untuk dimusimkan korenya itu juga kamu? Ya, saya mengarahkan. Kamu yang mengarahkan ya? Dia mau ikut bersama beliau. Ya udah. Berarti ini sekarang mau muslim dan ikut bersama beliau Sang Hyang Nurjaya mana, Mas? Ya, saya mau. Saya bersedia. Sedia ya? Untuk dimuslimkan. Ya udah, dadanya dibuka dulu. Ya, diterima ya dengan izin Sang Hyang Nurjaya mana makhluk gaib ini tertembak Islam. Kun dengan izin mana lafaz Allah tembus di semua titik-titik latifahnya berubah wujudnya lebih sempurna lagi, wujudnya diberikan pakaian yang lengkap kun fayakun, diberikan rasa yang belum pernah ada sebelumnya dengan izin Sang Hyang masuk rasa nyamannya, rasa tenteramnya, rasa damainya dalam tubuhnya kun fayakun dengan izin Sang Hyang Nurjaya. Semua ikatan iblis terhadap kori ini termasuk dengan amalia apapun, termasuk dengan dukun manapun, termasuk dengan jin-jin makhluk kayak manapun, semua ikatannya terputus sekarang juga dari kori ini kun fayakun, ikatannya terputus, tidak bisa kembali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Syahadat dulu ya biar lebih sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Dengan singkaran masuk sadarnya apa berarti mengenai murtad atau mati langsung terpental dan hancur hanya membantu perjuangan sang yang nurjaiwana dimanapun berada. Semua keimanan sang yang nurjaiwana masuk dalam tubuhnya dan otomatis langsung bisa digunakan. Nah sekarang jin korin temanmu itu ditarik semua diajak muslim ya. Ada berapa sih? Masih ada 2 lagi. Oh yaudah diajakin muslim dulu jin korinnya. Tolong dilepaskan dulu belenggunya. Yang mana yang 2 itu? Iya, mereka terikat semua. Oh yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang giotong dengan izin sang yang nurjaiwana, bantu saya mau melepaskan belenggu jin korin dari orang yang fotonya ada di depan saya ini. Belenggu atau ikatan-ikatan dari makhluk gaib manapun, dari dukun manapun, semua belenggu dan ikatnya sekarang terputus dan juga kun fayakun. Mau ditaruh di mana ini? Ya taruh di belakangmu itu di muslim kansannya. Ya sudah, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah kalau gitu udah dimuslimkan ya. Ya, dengan izin sang yang mana ada penjara gaib depan makhluk gaib ini kun fayakun. Dengan izin sang yang mana jin korin yang ada dalam tubuhnya Mas Randy dan 2 jin korin lagi terstempel sang yang nurjaiwana kun fayakun. Nah, silakan Mbak ditarik itu. Saya minta tolong untuk narik semua kodam-kodam dari keilmuan yang pernah dia pelajari ya. Itu ada kekebalan, ada penglaris, banyak sekali itu ada isip-isip ya. Yang tidak bersanad, yang tidak mengingat Allah itu semuanya ditaruh ini kodam-kodamnya di sini, termasuk kodam-kodam leluhurnya ya. Ya. Kalian dibersihkan Mbak. Monggo. Emas kok Mbak ini. Mana aja. Termasuk kotoran-kotoran kerajaan-kerajaannya. Ya sudah semua. Sudah semua. Termasuk kodam-kodam leluhurnya. Ya. Kotoran-kotorannya kerajaan-kerajaannya. Ya sudah. Oh sudah. Yaudah. Yang mengganggu ini belum dimusnahkan dulu. Itu yang mengganggu di titik-titik latifah semuanya itu. Yang ada dalam titik-titik latifahnya semua dibersihkan itu. Sudah. Yuk semua dibersihkan. Yang ada di titik-titik latifah itu. Dari yang titik-titik latifah yang 7 titik latifah, semua titik latifah itu ditarik semua itu. Mas. Sudah? Ya sudah. Nah, ini ada ya, alhamdulillah alamin. Ini ada yang menutupi jodohnya enggak? Coba dicek. Kalau ada yang menutupi jodohnya, makhluk gaibnya ditarik sekalian. Ya sebenarnya ada. Oh, dari mana itu? Dari leluhurnya. Oh, sudah ditarik belum? Ditarik dulu jodohnya. Apa yang menutupi jodohnya? Supaya biar ini Sudah semua. Oh sudah semua di sini ya. Ntar saya cek dulu ya Mbak ya. Ya silakan. Ya Mas, saya cek dulu nih Mas. Ini yang membuat sakit apa itu di kepalanya itu dari apa? Sudah ada di sini juga apa belum?
Ya, masih ada sebenarnya. Nah, ini penyakit medis dan medisnya ditarik semuanya. Yang membuat pusing kepalanya kalau mau mandi tobat itu loh. Siapa itu yang mau berbuat itu? Ya, dari kodam-kodam keilmuannya. Oh, ya udah ada Yang penyakit. tidak ikhlas dia menjalankan amalia tobat itu. Jadi nggak mau ya untuk dilepaskan ya. Ya udah ditarikin semua penyakit medis dan medisnya itu semua taruh di penjara gaib itu. Ya, sudah semuanya. Yang ada di rumahnya. Nanti tinggal dia bersihkan sendiri. Oh iya, nanti tinggal di rumahnya sekalian. Tuh dibersihkan. Semuanya. Ya, sudah. Tadi kan bilang hampir gila itu. Itu ada yang hilang enggak? Ya, ada. Apa itu yang hilang? Rohnya. Sukmanya hilang enggak? Sukmanya. Hilang juga? Ya. Berapa rohnya yang hilang? Rohnya hampir sepertiga. Sepertiga? Iya. Berarti lebih 3 ya? Sukmanya yang berapa yang hilang? Sukmanya masih banyak juga ini yang hilang sukmanya. Berapa itu kalau boleh tahu? Hampir 4. Hampir 4 ya, makanya hampir gila ya. Iya. Nah sekarang ditarik dulu itu sukma. Tubuhnya itu suka sakit dia. Ya iya, udah sekalian diberikan penyembuhan itu. Dulu roh sukmanya itu dikembalikan lagi, normal lagi ke dia ya. Nih saya putuskan ikatan perjanjiannya dulu. Kamu kembalikan roh sukmanya ya. Silahkan dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bantu saya untuk memutus ikatan perjanjian makhluk gaib ada dalam penjara gaib ini dengan orang yang tentunya ada di depan saya ini. Semua ikatan perjanjiannya, perjanjian leluhur, perjanjian kema ataupun apapun itu perjanjian amalia, perjanjian gaib yang sudah terikat, semua perjanjiannya bantu saya untuk memutuskan. Malaikat kun fayakun tidak bisa kembali lagi, tidak bisa merajut lagi, tidak bisa menurun ke anak keturunannya nanti enggak yaumil akhir. Kun fayakun, semua perjanjiannya terputus. Yang tadi kamu bilang ubun-ubunnya kepala sakit tuh sekalian dikasih penyembuhannya Mbah ya. Mbah Mas. Ya sudah semua. Sudah semua. Nah sekarang dimuslimkan tuh yang ada di penjara gaib, minta tolong. Ya sudah semua. Sudah semua ya. Sudah efeknya nggak ada ya.
Insya Allah tinggal diperbaiki saja dengan tobatnya, dengan sungguh-sungguh lagi. Mudah-mudahan tidak ada gangguan, tinggal dari dirinya saja. Hilangkan prasangka-prasangka yang membuatnya menjadi malas. Prasangka-prasangka yang membuatnya menjadi malas? Iya. Memang sering malas kadang? Ya memang seperti itu, karena dia sering sekali mengikuti apa yang menjadi prasangka-prasangka itu. Itu dari mana itu prasangka-prasangka itu? Dari pikiran dia sendiri. Nah, terus nggak dari jari golongan gaib itu? Ya kan ini sudah dibersihkan. Ini saya memberitahu, kalaupun nanti ada prasangka yang aneh-aneh, tolong jangan diikuti. Kalau bisa diabaikan saja, biar nanti nggak malas, biar nanti tidak menyalah-nyalahkan siapapun lagi. Gitu ya. Itu semua kembali lagi ke dirinya. Kalau dia mau sungguh-sungguh tobatnya, insya Allah nanti ada jalannya. Nanti dimampukan untuk menjalankan tobatnya. Amin, amin. Nah, nanti kamu kembali, kamu tugasnya membisik-bisiki ya. Ya, saya akan membantunya semampu saya. Semua itu kembali lagi ke dirinya. Nah, saya mau tanya ini Mas, ya toh? Ya, silakan. Coba ceritakan nih dari sisi Korin tentang Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Itu seperti apa dalam konteks terkait dengan solusi-solusi apa yang terjadi pada diri orang ya, yang kamu dampingi ya. Itu bagaimana ini Sang Hyang Nurjayani untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan terjadi. Kamu ambil dari yang kamu dampingi aja ya. Coba tolong ceritakan. Pada dasarnya kita semua ini harus sering-sering memperbaiki diri dan harus saling menjaga ketika dia menonton apa yang dinamakan konten-konten YouTube dari semua jamaah-jamaahnya beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Disitulah orang-orang itu mendapatkan hidayah dari manfaatnya, karomahnya beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, sehingga banyak sekali tarikan-tarikan orang-orang yang sedang mencari kebaikan dari dirinya itu mengikut ke bawah ke dalam dirinya, sehingga dia mendapat arahan-arahan dan kami pun mendapat arahan-arahan dari cahayanya beliau yang menyebar ke orang-orang yang menonton konten-konten dari jamaahnya beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, sehingga kami mendapatkan manfaatnya dan juga kami bisa ikut untuk dimuslimkan. Memang siapa Mbak beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana? Dijelaskan kenapa kok ada tarian, kemudian solusi-solusi ada pada beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu Mas? Beliau adalah guru rohani untuk umat manusia yang sedang mengalami atau mencari jati dirinya, yang saat ini banyak sekali orang itu kebingungan harus kemana mencari guru rohani. Disitulah kami mendapatkan hidayah dan petunjuk bahwasannya beliau inilah yang bisa menjadi guru rohani untuk kita semua sebagai umat manusia ataupun sebagai korin-korin pendamping yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bersyukurlah kalian yang sudah digerakkan untuk menjalankan amalia-amalia dari beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, karena beliaulah yang nantinya akan membimbing rohani-rohani kalian menuju jalan kebenarannya, itu jalan yang Allah ridhoi. Amin, amin, amin. Gitu ya? Iya, seperti memang itu. Penting bahwa itu guru rohani itu penting di akhir zaman ini ya Mas ya? Memang banyak sekali juga penolakan dari orang-orang di luar sana karena mereka itu juga masih proses
dalam mencari jati dirinya. Biarkan saja mereka menghujat, karena mereka memang belum mendapatkan hidayahnya, karena mereka masih mencari-cari terus-terusan, sehingga mereka fokusnya hanya itu-itu saja. Padahal beliaulah yang benar-benar bisa membimbing rohani kita sejatinya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan ini Mas Korin? Tergantung kamu saja yang ingin menyampaikannya dari pertanyaan-pertanyaanmu. Nanti saya tinggal menjawabnya. Nggak ada pesan-pesan lagi nih, pesan-pesan aja. Apa pesan-pesannya? Hanya itu saja. Itu aja ya. Kembali lagi ke diri kaliannya. Kalau kalian mau sungguh-sungguh ikut beliau, jalankan saja semampu kalian. Dikuatkan lagi rohaninya, diikuti semua itu apa yang namanya koordinator itu, arahan-arahan beliau yang benar-benar sungguh-sungguh kepada guru rohani kalian itu, Sang Hyang Nurjaheni Nirwana. Apabila kalian mengalami keraguan, kalian tinggallah berdoa, memohon ampun sama Allah dengan wasilah dan dengan izin beliau Sang Hyang Nurjaheni Nirwana. Insya Allah nanti kalian akan mendapatkan bimbingan-bimbingannya secara rohani. Tinggal bagaimana nantinya kalian menyikapinya dengan sendirinya. Terima kasih ya Mas ya. Semoga Allah menaikkan derajatmu, ya toh? Amin. Semoga nanti juga menjalankan amalnya dari beliau Sang Hyang Nurjaheni Nirwana. Tolong untuk membisik-bisiki yang kamu dampingi ya. Sebelumnya ini ditaruh di atas dulu, naik ke atas dulu, supaya apa itu namanya bergabung dengan yang ada di atas. Sudah semua. Terima kasih ya. Silakan kamu kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Kamu juga kembali, dan juga kedua kode yang ada di belakangmu dikembalikan sama barang baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin, subscriber Padepokan Bedeng yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dari seorang anak muda dengan keluhannya dan permasalahannya. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan hajat dari saudara kita Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Randy mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedeng. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedeng. Saya dan Mas Randy pamit undur diri, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.